renungkan dan pikirkan. Kita sudah dengar tentang Nabi Ayub, kita sudah baca tentang Nabi Ayub, sekarang dia masuk ke hati kita, masuk ke pikiran kita. Kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih ridha, melihat kekayaan keberhasilan sebagai ujian, melihat kesulitan hidup juga sebagai ujian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ja'alna minas sabirin, jadikan kami orang yang bersabar ketika kau uji dengan kesulitan. Wa ja'alna minas syakirin, jadikan kami orang bersyukur ketika kau uji dengan kenikmatan. Allahumma syrah sudurana, lapangkan hati kami menerima semua yang sudah kau tetapkan. Allahumma ja'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang yang ridha menerima segala takdir ketetapanmu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya Allah. Wa ja'alna sabirin, jadikan kami sabar. Wa ja'alna syakirin, jadikan kami syukur. Wa ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami termasuk orang-orang yang diikhlaskan, dijadikan Allah sebagai orang yang ikhlas. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman ahsana ilaina, orang-orang yang berbuat baik pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, selalu dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah, iman dan Islam, diberikan kebaikan dunia akhirat. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, juga tim yang ada di Pekanbaru Riau, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini yang akan kita bahas adalah bagaimana pelajaran iktibar yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Saya ringkaskan dalam 7 poin. Poin yang pertama, nama Nabi Ayub itu sendiri. Ayub menurut para ahli artinya ar-raji'u ilallah, orang yang kembali kepada Allah. At-taibu ilallah, taba yatubu tauban, raja'a yarji'u ruju'an, raji', orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita selalu mengembalikan sesuatu kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Zahibun ila rabbi sayahdin, saya akan kembali kepada Allah. Orang yang tidak tahu tempat kembali, dia bingung mau pulang kemana. Orang yang tahu kampungnya jelas, habis merantau ini saya akan pulang kampung. Jangan sampai kampung kita diambil orang, apalagi digusur kampung kita, diambil kampung kita, tak tahu mau pulang kemana. Ini kampung kita yang abadi adalah kampung akhirat, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama, dalam nama adalah doa, dalam nama adalah makna, dalam nama Muhammad, orang yang terpuji, akhlaknya terpuji, namanya terpuji, kepribadiannya terpuji. Ayub, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat senang maupun susah, di saat lapang maupun sempit, di saat gundah gulana. Karena hidup ini seperti naik perahu yang terkadang ada ombaknya, ada angin topannya, ada puting beliungnya. Di saat angin tenang, kita kembali kepada Allah. Kita katakan, alhamdulillah, anginnya tenang, udaranya cerah, ombaknya. Di saat dalam keadaan susah sempit, juga kita katakan, innalillah, semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini ujian kepada Allah. Jadi di balik nama Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beda orang yang beragama dengan tidak beragama. Ada orang menganggap kalau dia beragama, hidupnya tenang, tidak ada ujiannya. Nah, itu keliru. Nabi-nabi itu orang paling dekat dengan Allah, tapi hidupnya juga penuh dengan ujian dan cobaan.
Bedanya orang yang taat dengan orang tidak taat. Kalau orang tidak taat dapat nikmat, sombongnya luar biasa karena dia tidak bertuhan. Tapi kalau orang yang taat, saat dapat nikmat dia rendah hati. Dia katakan ini dari Allah. Ini pujian dari Allah. Orang yang bertuhan saat dia dalam keadaan susah, dia mengatakan saya sedang diuji oleh Allah. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Senang datang dari Allah dan akan diambil oleh Allah. Susah pun datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Ayub, saya akan kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah dalam senang maupun susah. Itu sekilas nama Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam? Mana pernyataan bahwa dia seorang nabi? Bisa dibuka dalam surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Nuhan hadaina min qablu wa min zurriyatihi, dan dari keturunan Nabi Nuh, Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi beliau adalah salah satu dari nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diambil dari kata naba. Naba artinya berita yang besar. Nabi orang yang membawa berita yang besar. Rasul diambil dari kata arsala yursilu rasulan, irsalan. Rasulun, orang yang diutus. Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala dari Allah kepada umat manusia. Kenapa cuma 25 nabi dan rasul yang kita yakini? Kita meyakini lebih banyak daripada itu. Adapun 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama bahwa beliau adalah salah seorang nabi pembawa berita, rasul, utusan Allah kepada umat manusia. Di antaranya adalah Bani Israel, karena beliau termasuk daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi katanya Nabi Nuh, kok Nabi Yaqub? Nabi Nuh turun kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ishak. Nabi Ishak turun kepada Nabi Yaqub. Keturunan Nabi Yaqub salah satunya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kalau dilihat turunan atasnya Adam, turunan agak bawah dikit Nuh, turunan lagi ke bawah Ibrahim. Dari Ibrahim cabang 2, Ismail itu menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ishak, inilah para nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Isa, termasuklah Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kalau ada orang bangga, oh kami ini keluarga, kata orang Yahudi, banyak nabi-nabi di antara kami. Satu sisi kemuliaan, tapi satu sisi juga adalah menunjukkan penyakitnya kronis. Alhamdulillah yang ke rumah kami ini banyak dokter, Pak Ustadz, dokter spesialis jantung, dokter jantung koroner, dokter spesialis diabetes, dokter spesialis kulit. Hebat berarti rumah itu banyak dokter datang. Tapi di sisi lain, itu berarti rumah itu banyak penyakitnya. Kalau di rumah kita mungkin dokter umum saja, mantri dari puskesmas sudah cukup. Lebih kurang begitu gambarannya. Memang dilebihkan dia. Banyak nabi-nabinya. Tapi penyakitnya juga luar biasa. Itu terjadi pada Bani Israel. Tapi, walau bagaimanapun, Nabi Ayyub alaihissalam diyakini oleh Yahudi, diyakini oleh Nasrani. Nanti kalau keluar suatu film Nabi Ayyub, jangan serta-merta kita tonton, karena ada banyak versi. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, sama seperti Nabi Ibrahim. Keluar filmnya, ternyata yang memproduksi adalah dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Nah, itu versi mereka, jangan kita tonton. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang nabi-nabi itu? Nabi Muhammad kedatangannya mensucikan. Karena di antara sifat Nabi maksum. Mensucikan nabi-nabi yang dinodai sejarahnya.
Ada nabi yang dituduh berzina, ada nabi yang dituduh mabuk, ada nabi yang dituduh mengambil istri orang. Itu diceritakan dalam kitab-kitab mereka. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW mensucikan nabi-nabi itu. Jadi jangan katakan, oh ini nabi yang terakhir copy paste aja. Kalau nabi yang terakhir itu copy paste, berarti riwayatnya sama saja. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah nabi-nabi sebelumnya dengan mengkritisi berbagai macam tuduhan miring terhadap nabi-nabi itu, meluruskan kembali sejarah. Maka yang diceritakan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran lebih detail, lebih lengkap. Ambil contoh Nabi Isa alaihissalam. Satu dalam surat Ali Imran, Ali keluarga, Imran punya istri bernama Hannah, Hannah punya anak bernama Maryam, Maryam punya anak bernama Isa alaihissalam. Lengkap detail tentang Nabi Isa. Satu lagi setelah surat Al-Kahfi, surat Maryam. Bagaimana detailnya kelahiran Nabi Isa, selengkap-lengkapnya. Masa yang copy paste lebih lengkap daripada naskah asli? Nah, itu. Jadi banyak tuduhan-tuduhan itu mesti dibantah dengan pemikiran. Ilmu dibantah dengan ilmu, argumen dibantah dengan argumen. Emosional tidak menyelesaikan masalah. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menceritakan nabi-nabi yang sebelumnya, meluruskan sesuatu yang menistai kepribadian para nabi, melecehkan, menodai. Maka Nabi Muhammad SAW mensucikan agama ini, menyempurnakannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, aku ridhai bagi kamu agama Islam sebagai agama kamu. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam, wa kadzalika najzil muhsinin. Dia termasuk orang yang ihsan. Maqam yang paling tinggi ihsan. Iman, Islam, ihsan. Orangnya muhsin. Jamaknya muhsinun. Jadi objek muhsinin. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kebaikan kepada orang yang sudah sampai pada maqam ihsan. Nabi Ayub sampai ke level itu. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, sehat-sehat, kebunnya subur, ternaknya melimpah ruah, rezekinya banyak. Balasan dari Allah SWT atas kebaikannya. Tapi di sisi lain itu juga ujian. Nah, ini perlu kita luruskan mindset pikiran kita. Kita selalu mengatakan kalau punya anak, punya istri, punya keluarga, punya rumah, punya kebun, punya harta, nikmat. Kalau sakit, kalau mati, kalau rugi, kalau miskin, kalau susah, laknat. Tidak begitu cara pandangnya. Anak ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami akan menguji kamu. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami uji kamu dengan hasanat yang baik-baik. Popularitas, viral, ujian. Jadi pejabat, diberikan amanah jabatan, ujian. Jadi orang kaya, banyak harta, ujian. Ganteng, ujian. Jadi nabi-nabi itu ceritanya itu adalah ujian. Kebetulan ada anak muda dapat ganteng, ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Kebetulan jadi raja, jadi presiden, jadi bupati, jadi camat, jadi kepala daerah. Ujian Nabi Sulaiman alaihissalam. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman ketika diuji dengan jabatan. Tidak ada semut yang terinjak. Nabi Sulaiman jalan, dia katakan berhenti, stop. Kenapa? Karena saya dengar ada panglima semut berkata, udkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, semuanya kamu masuk sarang. Kenapa? Karena pasukan Sulaiman akan datang, awas terinjak perut kamu. Jadi kalau jadi pemimpin itu amanah, hanya secuil kekuasaan yang digunakan Allah. Jangan sampai ada rumah semut yang terganggu. Jangan ada perut semut yang pecah. Apalagi rumah rakyat, apalagi kampung rakyat, apalagi milik orang. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ambil mata pencaharian orang. Jangan sampai kita zalimi orang. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kalau menang, kalau terpilih nikmat, kalau kalah laknat. Belum tentu. Nah, jadi memahami itu
dalam kacamata bingkai ini semuanya ujian. Kalau begitu cara kita memandang ujian, insya Allah kita akan selamat. Makanya saat dapat jabatan, seperti ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkur, apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur, am akfur, atau justru aku menjadi orang yang kufur. Maka Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan ujian yang begini, dia tetap menjadi muhsinin, orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, menyembah Allah seperti seakan-akan dilihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau tidak merasa melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, rasakanlah Allah melihat engkau. Ini anak titipan Allah, ini kebun titipan Allah, ini binatang ternak titipan Allah, ini istri titipan Allah. Dia tidak menjadi angku, tidak sombong. Ini anak saya, ini keluarga saya, karena saya hebat manajemen ekonomi, ini jabatan saya. Apa beda kita dengan orang ateis? A, tidak T Tuhan, is keyakinan. Orang yang meyakini tidak ada Tuhan. Na'udzubillah. Orang yang bertuhan, ketika dia mendapat nikmat, dia katakan, hadza min fadlillah, ini karunia dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji saya. Nabi Ayub tidak sedikit pun sumbing imannya. Ketika mendapatkan nikmat itu, dia tetap